Selamat bertemu di materi terkait bioinformatika, dan pada saat ini kita akan belajar lebih praktis begitu ya, lebih praktik kaitannya dengan praktikum, dan kita akan melanjutkan studi kita tentang bioinformatika, pemahaman dan kemudian aplikasinya begitu ya. Dan pada materi asinkronus ini akan coba saya paparkan beberapa keterampilan dasar terkait dengan bioinformatika, terlebih juga dengan studi ataupun latar belakang Anda, baik yang dari kedokteran ataupun teknologi informatika. Semoga ini memperkaya peluang apa yang dapat dikembangkan dengan major latar belakang Anda tersebut ya, dengan bioinformatika yang coba kami kenalkan dalam satu kali pertemuan ini. Baik, jadi seiring dengan perkembangan zaman, polusi yang terjadi di mana-mana, limbah yang muncul, belum lagi juga kita yang memasuki Society 5.0, semakin banyak senyawa asing yang dihasilkan, dan di sana pula ternyata tidak lepas dari makhluk hidup dan khususnya mikroorganisme yang mampu bertahan, dan malah mereka berperan dalam perombakan senyawa-senyawa baru, limbah ataupun berbagai, kalau katakanlah dunia medis sekarang virus baru muncul juga begitu ya, SARS-CoV-2 ini ya, penyebab corona sekarang masih tetap hangat di antara kita. Nah, super mikroorganisme dengan super sifat yang super tersebut, nah apa ini yang dapat kita lakukan gitu ya. Nah, ternyata jika kita lihat lagi saudara lebih detail, makhluk hidup yang kecil tadi, jika kita perbesar mikroskop kita melihat di tingkat subseluler, maka makhluk-makhluk hidup tersebut memiliki sifat yang dapat kita baca ya. Dan pembacaan sifat tersebut dapat kita lakukan dengan sequencing, apalagi dengan teknologi sequencing yang sekarang semakin berkembang, bahwa kita dapat mengurutkan sifat, pembawa sifat maksud saya, DNA, genom, mungkin pernah dengar ya, yang hanya terdiri dari 4 huruf ya, A, T, G, C, itu dibaca pada semua makhluk hidup, dan inilah yang nantinya akan membawa kita ke pemahaman baru, sebenarnya makhluk hidup tersebut termasuk golongan apa, sebenarnya dia memiliki kekerabatan dengan apa. Dan dengan munculnya teknologi NGS ya, Next Generation Sequencing, ataupun WGS, Whole Genome Sequencing, nah kita semakin mengerti bahwa selain mengetahui identitas dari masing-masing makhluk hidup tadi, kita juga dapat mengetahui apa yang dimiliki, sifat apa, protein apa yang dihasilkan, mengapa dia dapat menyebabkan penyakit, mengapa dia dapat mengubah bahan berbahaya menjadi tidak berbahaya, dan selanjutnya. Dan ini dapat dilakukan hanya dengan melakukan sequencing tadi, mengurutkan nukleotida, dan kemudian membandingkannya dengan database online yang sudah tersedia secara gratis. Salah satunya yang paling populer memang GenBank. Nah, dari sequence tersebut kita akan membandingkan dengan masukan atau entry yang dilakukan oleh para peneliti yang sekarang sudah mencapai ratusan juta ini di deposit di GenBank, bahwa ini salah satu database online terbesar yang memuat ratusan juta, mungkin malah sampai miliar begitu ya, urutan nukleotida apapun gitu ya. Nah, inilah yang akan kita coba pelajari
manfaat dari database online ini untuk studi bioinformatika. Jadi sebagai contoh kita memiliki 3 isolat ini ya, ataupun 3 urutan, 3 sequence 1, 2, dan 3. Ada sedikit perbedaan di sana. Kita dapat melihat adanya variasi. Dari sana dapat dilacak identitasnya tadi ya, baik menentukan siapa atau apa ini identitas dari mikroorganisme ini. Virus ini virus apa ini? Asalnya dari mana? Kekerabatannya dengan siapa? Dalam dunia forensik akan ketahuan juga si korban ini ternyata orang tua ataupun anak dari siapa, dapat kita tentukan begitu ya, dengan melihat pola genetik, pola urutan nukleotida yang dimilikinya. Inilah kekuatan dari data nukleotida yang dapat digunakan untuk mengenali, mencirikan dari sampel yang kita miliki. Nah, dari variasi ini kemudian dibuatlah apa yang disebut kekerabatan begitu ya, dengan kita melakukan alignment yaitu kita bandingkan dia dengan database online urutan nukleotida suatu sampel kita ketahui. Nah, dari sini dapat kita lihat jika kita mengenal family tree untuk silsilah keluarga, maka di sini ada phylogenetic tree untuk mengenal kekerabatan. Misalnya sequence 1 dengan sequence 2 ini mereka berkekerabatan dekat dibanding sequence 3 yang belum berevolusi lagi gitu ya. Nah, sebagai contoh demikian. Jadi inilah yang akan menjadi kekuatan untuk studi biologi molekuler, khususnya di bidang pembangunan pohon filogenik ini ya, yang menggunakan sekali lagi data nukleotida dan kemudian nanti sedikit keterampilan komputasi gitu ya. Nah, saya akan perkenalkan kita semua pada salah satu situs yang paling populer untuk mencari database online tadi, yaitu NCBI. Dapat sudah saya lihat di sini ncbi.nlm.nih.gov gitu ya. Dan di sana dapat kita lihat di website ini tampilannya, dan kita melihat salah satunya ada berbagai fasilitas. Nah, di sana BLAST ini dapat kita ambil, pilihlah BLAST, dan saya berharap ini Anda perhatikan karena nanti akan ada assignment dari studi ini ya. Dari BLAST yang merupakan singkatan dari Basic Local Alignment Search Tool ini ya, BLAST. Nah, ini kemudian ada berbagai fitur yang dapat kita gunakan, yang mereka akan membandingkan kesamaan nukleotida, kesamaan asam amino, ataupun kesamaan protein, tergantung apa yang kita punya ya, urutan apa yang kita punya yang akan kita bandingkan dengan database online. Jadi kita akan belajar dengan nukleotida sebagai contoh. Nah, kita tekan nucleotide BLAST ini, dan kita bisa memasukkan sequence yang kita miliki. Sequence tadi adalah sekali lagi sampel kita, misal adalah sampel darah korban ataupun sampel suatu DNA bakteri, DNA virus. Kita masukkan setelah di sequencing di sini ya, enter query sequence. Kita dapat copy paste ataupun memilih sequence kita, dan sebagai contoh saya sudah gunakan salah satu sequence untuk kita belajar bersama. Ya, saya pilih sequence 1. Di sini nukleotida, kita muncul di sini sequence 1 nukleotida. Selanjutnya dapat kita beri judul, lalu ada beberapa parameter yang bisa diatur, tapi biasanya saya gunakan defaultnya saja, dan ini dipilih yang highly similar sequences, dilakukan mega blast, dan selanjutnya kita cek show result in a new window, dan selanjutnya kita klik blast, maka dia akan membandingkan
atau search engine ini akan membandingkan sequence yang kita masukkan sebagai query tadi dengan database online yang tersedia di jagat virtual ya. Berikut adalah hasil BLAST kita yang membandingkan sequence kita dengan database online. Dapat Anda lihat ya beberapa parameter yang penting di sana dan hasil yang kita sebut atau orang sebut hits ya. Ya, ini sequencing producing significant alignment. Nah, di sini dapat Anda lihat memberikan skor beberapa nilai ya, maksimum score, total score, lalu query coverage, e-value, dan percent identity. Nah, semakin besar nilai percent identity yang artinya mendekati 100%, ini semakin baik. Kemudian mereka semua juga dapat kita lihat rangkumannya dalam grafik summary ini yang menunjukkan atau semakin merah mereka ya semakin tinggi tingkat kesamaannya. Nah, ini tadi kembali bahwa di sini ditunjukkan 100 sequence yang paling baik, dan untuk latihan kita akan memilih beberapa sequence yang dengan kategori tertentu ya, dengan kategori yang paling baik, paling dekat hubungannya yang ditunjukkan dari query coverage yang paling tinggi, e-value paling rendah atau 0 ya, percent identity yang paling baik juga. Lalu di sana ada yang partial sequence, itu yang coba kita pilih. Lalu spesies yang lebih jelas ya, tidak sekedar strain misalnya ya. Nah, ini kita ambil untuk membuat pohon filogenetik. Ya, selanjutnya sequence yang kita pilih tadi dapat kita download, kita pilih dalam format FASTA yang align sequences ya. Align ya, sudah di align, kita beri nama hasil BLAST gitu ya misalnya. Baik, jadi kita simpan sequence yang terpilih ini, kemudian muncul dalam notepad kita dalam format FASTA. Dapat Anda lihat sequence-nya, kemudian identitasnya, maaf ya, identitas, session number, lalu urutan nukleotidanya. Nah, ini tadi harus kita ubah dalam format FASTA. Jadi nukleotida yang dalam format NT ini ya, sequence tadi hasil BLAST, kita masukkan ke dalam software ini, Clustal X, yang dapat kita download secara gratis. Nah, lalu Anda tambahkan sequence yang dipilih yang sudah di-download tadi ya dari BLAST. Oke, kita pilih hasil BLAST ya. Nah, kemudian ini akan masuk dalam Windows ini dan kita bisa ubah. Oke, uncheck yang Clustal dan kemudian kita pilih FASTA format, sehingga selanjutnya urutan kita atau sequence kita akan kita simpan dalam format FASTA seperti Anda lihat yang di bawah. Oke, sequence-nya sequence 1 dalam format FASTA. Nah, sekarang akhirnya kita punya dalam format FASTA yang dapat kita gunakan untuk analisis lebih lanjut menggunakan platform ini ya, software MEGA, yang merupakan singkatan dari Molecular Evolutionary Genetics Analysis ya, MEGA. Nah, ini dapat di-download juga secara free, yang terakhir 10 ya. Versi 10 maksud saya, atau malah 11 maaf ya, ini saya masih menggunakan versi 10. Nah, sequence 1 kita ambil dan kita align di sini. Jadi alignment saudara-saudara ini ya bagaikan kita memiliki pena-pena ini begitu ya. Ini adalah urutan nukleotida yang ada di gene bank yang disubmit oleh setiap peneliti begitu yang menemukan satu hal ya.
Nah, ini kita punya seperti ini misalnya ya. Nah, maka software ini akan berusaha membaca, mencari kesamaan ataupun mencari perbedaan dalam kesamaan gitu ya. Nah, ini kemudian di align, nah mereka akan menjadi seperti ini gitu ya. Paling tidak mereka mencari yang sama, oke bagian ini sama. Nah, akhirnya ya ditemukanlah seperti ini. Ini tentunya akan menunjukkan e-value yang sangat rendah dan juga persen identity yang sangat baik 100% ya, total coverage juga 100%. Hanya memang di sini kemudian berbeda warna. Ini nanti akan berbeda di variasi yang lain gitu ya. Lain halnya jika kita akan line satu urutan ini. Nah, mungkin secara panjang hampir sama gitu ya. Tapi ya ini memiliki karakter yang berbeda. Nah, hitam ini akan memberikan kesamaan e-value yang mungkin tidak 0,0, tapi paling tidak persen identity-nya saya menduga sekitar 95% gitu ya. Total coverage-nya pun juga sekitar 100 ya, ini 98 sampai 99%. Tapi memang kemudian lebih rendah dibanding yang 3 ini ya. Ini gambarannya gitu ya. Lain halnya juga jika ini ada sequence yang lain, nah akan dicoba dicari yang sama di mana ini. Nah, alignment akan mencoba mencari kesamaan di antara sequence-sequence yang ada. Itu yang terjadi, dan karenanya kita select semua sequence ini, select all dan lakukan alignment, align DNA dengan muscle ini ya. Ini satu singkatan juga. Nah, akhirnya sequence kita dapat align. Dari sana sudah align, dan kita akan simpan ini. Sebelumnya kita ubah dahulu namanya untuk memudahkan kita karena panjang gitu ya, atau tidak berbunyi angka-angka begitu. Nah, kita beri nama spesies yang sesuai ya, KU 179 dan seterusnya tadi. Oke, ini Bacillus megatherium dan seterusnya sesuai dengan yang ada di catatan notepad kita ini ya. Ini strain apa? Oke, kita gantikan satu persatu, kita ubah. Nah, ini nanti akan memudahkan pekerjaan kita ya. Demikian seterusnya sampai strain yang ke-13. Nah, setelah diubah, di rename begitu, kita dapat simpan ini sesi ini ya, data, save, export alignment dalam format FASTA, dan kita simpan alignment begitu ya, misalnya ya, align. Oke, dan dari sana kemudian kita dapat construct, membangun phylogenetic tree ya. Kita construct dengan maksimum likelihood parameter. Oke, tadi sequence 1 yang kita align, kita ambil, kita pilih, itu adalah nukleotida. Kita klik nukleotida, kita pilih pilihan nukleotida, dan oke. Selanjutnya, nah ini protein coding nucleotide, ini tidak mengkode karena saya tahu sequence-nya ya. Oke, lalu ya kita gunakan data yang sekarang digunakan. Nah, ini yang penting saudara ya, di sini harus dipilih sebaiknya ya untuk phylogenetic atau data seperti tadi. Kita gunakan bootstrap method, dan untuk kepentingan publikasi biasanya dipilih 1000. Lalu selanjutnya parameternya kita gunakan default. Nah, ini akan bekerja, dan semakin banyak sequence yang kita analisis pasti akan semakin lama waktunya ya. Karenanya untuk latihan ini kita hanya 13 tadi, dan phylogenetic tree-nya dapat kita lihat pada slide berikutnya ya. Berikut dapat kita lihat hasil phylogenetic tree construction tadi ya, dari sequence pertama yang kita gunakan. Dan ya, dapat Anda lihat di sini, ini sequence pertama kita,
dan dapat kita lihat hubungannya dengan bakteri yang lain yang di sana dapat Anda lihat dia dalam satu kelompok dengan Bacillus megatherium begitu ya, meskipun ada Bacillus subtilis. Nah, dapat kita baca di sini bahwa sampel kita sangat mungkin merupakan jenis ataupun strain dari Bacillus megatherium, dan dia memiliki kerabatan dengan E. coli yang tidak berkembang untuk jenis ini ya, dan suatu jenis bakteri lain lagi di sana dia terpisah, dan kita dapat melihat juga bahwa bootstrap value-nya sungguh meyakinkan 100 ya, dan di sini ini menunjukkan bahwa confirm adanya kesamaan ataupun perbedaan di antara mereka ini betul-betul tidak bukan tidak sengaja ya. Jadi memang menunjukkan kesamaan atau peluang yang boleh dikata ya, peluang 100% ya. Jadi ini sangat meyakinkan, dapat dibaca sebagai Bacillus megatherium. Nah, sekian data dari analisa kita untuk sekuen 1.